Oke, kayak yang gue bilang ya, di course ini kita bakal belajar banyak soal logika. Bagaimana penulisan, bagaimana pemikiran di balik sebuah penulisan ya. Nah, kita akan mulai di sini dengan logika menulis video konten. Karena ya kayaknya gue lihat banyak banget ya sekarang pengen jadi content creator atau enggak at least lo nge-freelance untuk bikin script konten. Nah, masalahnya nih, nggak sedikit nih freelance yang nulis script konten tapi gue lihat nulisnya artikel. Sorry to say, gue nggak bakal gue pakai kalau kayak gitu, nggak bakal mau gue hire. Kenapa? Karena ya kaku, boring bro, boring bos, nggak enak dijadiin videonya. Makanya yang kayak sebelumnya gue juga sempat bilang, mungkin lo inget di atas, kalau lu dalam sebuah penulisan lu juga harus pikirin visual, apalagi konten, video konten nih, gitu. Nah, bedanya nulis video dan nulis untuk tulisan apa? Nulis untuk tulisan, orang bacanya itu kan dari nada mereka sendiri. Jadi bukannya dari nada nadanya kita. Nah, pada saat nulis tulisan dengan nulisnya ini video apa dengan nadanya mereka, kita nggak perlu pikirin nadanya. Sedangkan kalau kita nulis video untuk video, nah kita harus pikirin nadanya tuh gimana, ada pause-nya di mana, ada visualnya nanti bagaimana, apakah pada saat dibaca jadi sebuah bacaan sebuah video tuh enak atau terlalu panjang atau terlalu banyak filler filler kata-kata yang nggak pentingnya. Nah ini menjadi masalah nih karena pada saat kalau nulis tulisan orang baca tuh cuman ya baca sekedarnya aja, baca yang penting mereka udah tahu nih informasi-informasi yang penting tuh di mana. Tapi kalau lu bikin video, orang kan merhatiin videonya, orang cuman dengerin. Kalau ada yang terlalu banyak, mereka itu masuk tuh input. Jadi kalau misalnya ada input yang terlalu banyak, tulisan yang terlalu banyak lu masukin ke script videonya, jadinya jelek, jadi kepanjangan, jadi nggak menarik videonya, jadi boring gitu. Nah, selanjutnya kalau misal strukturnya gimana, kan gue sempat ngomongin soal struktur juga ya. Struktur dalam penulisan sebuah video tuh gimana? Apakah harus pakai kayak gini nih, ada AIDA hook? Ya mungkin lu pernah denger lah. Nah, eh oke. Nah, AIDA ini tetap bisa dipakai karena AIDA itu struktur AIDA atau AISA selalu yang manapun. Struktur ini dibuat untuk segala jenis copywriting dan selama lu membuat sebuah tulisan yang bikin orang pengen melakukan sesuatu, entah follow, entah komen, entah apapun, ya struktur ini tetap works. A di sini adalah hooknya itu, gitu. Jadi seperti yang mungkin orang-orang atau lu mungkin juga udah tahu ya, attention span orang kan turun ya. Jadi lo harus bisa narik perhatian orang dalam 3 detik pertama, dan 3 detik pertama itulah hook. Lo harus ngasih sesuatu yang wah, sesuatu yang langsung menarik perhatian orang gitu di dalam penulisan video. Gimana caranya nanti gue jelasin, ada di bawah untuk mastering hook juga. Nah, visual logic dan types of video, lo juga harus pikirin nih, kita nulis video bakal bentuknya gimana. Apakah kalau kita tulis satu kalimat kata-kata yang mungkin kalau lu sering lihat yang estetik cocok, atau kalau misalnya ini harus diomongin atau harus pakai footage, tipe videonya seperti apa, apakah ujungnya jadi ada yang ngomong atau nggak ada yang ngomong. Nah, hal-hal kayak gini lo harus pikirin dari awal lu nulis, karena kalau nggak nanti jadi aneh pada saat diedit. Dan ini yang bikin bikin membedakan beberapa copywriter yang udah profesional, yang udah lebih berpengalaman dan enggak. Mereka mikirin hal-hal kayak gini. Jadi pada saat udah masuk ke, udah di submit ke orang yang bakal ngedit, udah enak langsung. Ini yang bakal di hire sama orang, ini yang bakal di hire lagi, ini yang bakal gue sendiri bakal hire lagi kalau lu ngerti yang kayak gini gitu. Nah, short dan long video. Short ya simple, short video lu cuman punya waktu 1 menit, 1,5 menit untuk bisa bikin orang nonton sepanjang itu, untuk bisa capture attention mereka. Terus long video sampai melewati sekitar 2 sampai 3 menit, itu batasan udah enak. Kenapa? Karena orang udah nonton 2 sampai 3 menit. Selama lu bisa kasih informasi baru, selama lu janjiin sesuatu di belakang yang besar, orang bakal nonton. Kayak lu lihat videonya Mr. Beast nih paling gampangnya. Kita lihat video Mr. Beast. Mr. Beast. Hmm,
sebetulnya ini agak apa ya, video Mister Beast itu dibilang jelek, gue nggak akan bilang jelek karena secara penulisan, secara editing dia udah memanfaatkan semuanya dengan sangat baik ya. Kayak ini lo lihat videonya dia 100 juta views. Eh, dari semua, kenapa dia pilih Neymar dibandingin, padahal di video ini kalau lo lihat ada banyak tanda kutip selebriti, superstar seperti Stephen Curry dan lain-lain, ada Aaron Judge, ada banyak lah yang lain. Tapi kenapa ditaruh Neymar paling belakang? Karena dari riset Neymar orang yang paling terkenal, satu, followersnya paling banyak, dan dia naruh Neymar di paling belakang. Jadi orang yang menonton dari awal sampai akhir itu tahu kalau ini video menarik, tapi tetap menunggu hasil akhir ini yang dijanjikan sama dia itu gimana. Itu logik dari nulis video panjang. Itu simple. Dibuatnya gampang enggak. Readability. Nah, gini, kalau lu ngelihat kita lihat artikel, kalau kita melihat sebuah artikel cara membuat konten, ya pasti keluarlah salah satu artikelnya, kita lihat. Menurut lu ini gampang gak dibaca? Kalau buat gue sih setengah mati ya, lu nulis satu kalimat, satu paragraf gini, satu paragraf, satu. Ini susah banget dibacanya kalau lu mau baca untuk dijadiin video. Sedangkan kalau kita ubah aja nih, kalimat paling atas ini, kita ubah. Nih, gue masukin. Oh guys, kalian ada bla masukin sini, gue giniin, lebih enak nggak bacanya kalau lu mau take video. Halo guys, kali ini ada tips menarik buat kamu yang berniat menjadi seorang content creator atau youtuber. Seperti yang kamu ketahui, ini yang gue maksud readability, kemudahan untuk dibaca. Pada saat lu nulis, mungkin ini kan masih satu paragraf, masih sesuai, nadanya masih ini. Tapi kalau lu nulis buat konten, apalagi yang dibaca, apalagi yang diomongin, lu harus pikirin kalau ada orang yang akan baca tulisan lu secara verbal. Jadi lo harus bikin mereka, lo harus membuat mereka tuh jadi gampang bacanya. Lo memudahkan orang yang baca. Dengan cara apa? Lo pisahkan setiap kalimat, bukan cuma masalah kalimat, tapi setiap kata-kata yang mungkin perlu ditambahkan atau enggak, kalimat yang tidak berhubungan itu langsung dipisahin. Misalnya gini, halo guys, kalian ada tapi, nah kalau lo mau tambahin kayak gini, ini kan masih satu kalimat nih, masih, kalau orang ngomong masih nyambung. Cutnya, potongannya adalah di setelah tapi. Jadi tapinya ini ada di bagian sini, nggak usah dipisah, atau bukan di sini, atau bukan di bagian sini, karena ini nggak nyambung sama kalimat selanjutnya. Tapi ini potongan. Tapi, atau bahkan kalau mau lebih tanda kutip lebih ekstrim lagi, lo bisa bikin gini. Tapi kayak yang lo tahu, kayak yang tahu. Nah, ini bisa lebih sayang lagi. Jadi pada saat lo penulisan sebuah script video, pemutusan kalimat, spasi dan lain-lain tuh bisa dikebelakangin deh. Karena gini, prinsip gue selalu sama. Selama tulisan lo bekerja, aturan apapun boleh lo buang. Mau sorry itu saya maksudnya kalau misalnya ada yang bilang ini nggak ada titiknya, nggak ada apanya, nggak ada spasinya kurang, ini kan kenapa di enter di sini masih satu kalimat. Buat gue kalau nulis buat video, yang penting yang baca enak, yang penting yang baca tahu pause-nya. Karena kan kalau gue nulis kayak gini sama gue tulis begini, bedanya orang akan tahu kalau gue tulis gini, pause di sini nih lebih lama nih. Kayak yang lo tahu, video itu merupakan salah satu bentuk konten paling banyak dinikmatin. Kalau gue giniin, kayak yang lo tahu, video merupakan salah satu, pause-nya sedikit. Nah, intensi kita bisa dituangkan ke dalam pause, ke dalam spasi kayak gini dalam penulisan video. Jadi inilah readability, keterbacaan. Gitu, lo bisa manfaatin ini, lo harus paham ini kalau nulis video, nulis untuk video, karena ini logika yang sangat penting nih. Dikit yang paham ini, dikit orang ngerti ini. Kalau lo nggak, dan kalau lo bisa bikin begini, ini udah nilai plus begitu lo kasih skrip ke orang yang meng-hire. Nah, yang terakhir,
jangan lupa riset ya, jangan asal masukin. Ngeriset ChatGPT nggak masalah. Ini berita ris ups, gue belum login. ChatGPT nggak masalah banget. Wait, nih, berikan riset tentang kreator ekonomi di 2025 gitu ya. Pakai AI untuk riset ya, ini yang gue lakuin juga sih, nggak masalah. Nah ini kan ada nih data begini, dia kasih, tapi jangan langsung lu pakai, lu pastiin mayoritas kreator lu ini data dari mana, ini bla bla, ini kan ada sumbernya. Kalau ada sumbernya lu cek lagi di sini, bener nggak datanya ini. 127,65 miliar. Oke, kita cek. 127 ada nggak? 127,65 billion ada ya, berarti datanya betul nih. Lu bisa kutip data ini, data dikutip dari ini. Kalau misalnya nggak ada, lu bisa giniin, ini berikan sumber untuk data ini. Karena kadang ChatGPT suka ngasih data yang sumbernya nggak jelas, hasil analisis dia sendiri. Nah ini kan keluar nih sumbernya, lu cek lagi. Kenapa nih? Karena pada saat lu nulis video, konten untuk video, ada orang yang bertanggung jawab di balik video itu, ada orang yang bacain video itu. Lu yang nulis, datanya ngaco, datanya tanda kutip bohong, dia yang kena. Lu tapi masalahnya. Jadi lu harus perhatiin pada saat nulis video, riset lu harus bener. Apalagi zaman sekarang nulis konten gak bisa sekedar informasi asal ya. Karena kalau kayak gitu ya balik lagi, AI juga bisa. Tapi kedalaman informasi dari yang lo tulis ini, hubungan antara A dan B, menghubungkan antara isu A dengan isu B. Kayak gue baru bikin konten tentang bagaimana 2025 ini banyak PHK. Tapi ini justru kesempatan buat freelancer. Karena freelancer itu dicari sebagai opsi yang lebih efisien. Nah, itu kan dua hal yang mungkin orang nggak selalu langsung menghubungkan, bisa mencari, tapi kedalaman atau hubungan itulah yang harus lo temukan sebagai scriptwriter nih, sebagai copywriter gitu ya. Itu logik untuk menulis video konten.